Film dimulai saat Deacon sebagai pemeran utama melakukan check-in hotel. Kemudian, scene terpotong dengan menampilkan Deacon yang tersadar di dalam bathtub yang berisikan air dan es batu. Sembari menggigil karena kedinginan, dia mengingat potongan kejadian yang dialami sebelumnya. Lalu dia melihat sebercak darah di bawah selimut. Deacon menariknya dan dia kaget melihat banyak darah. Dia pun ingat, di malam sebelumnya dia telah berkelahi untuk menolong seorang wanita, lalu diajak minum di bar sampai akhirnya mereka bercinta di kamar Deacon. Dengan perasaan yang cemas, Deacon membuka handuknya dan melihat ada bekas jahitan operasi di bagian belakang tubuhnya. Scene berpindah ke sebuah gereja di mana ada seorang pria yang sedang berdoa dengan hikmat. Kemudian dia didatangi oleh seorang pendeta. Dia berkata kepada pendeta tersebut kalau dia sedang dalam ketakutan, tapi belum jelas apa yang pria itu takuti. Di sisi lain, Deacon yang masih di hotel terlihat sedang mengecek barang-barangnya. Ternyata dia kehilangan pistolnya. Kemudian dia menelepon temannya bernama Kung dan meminta membawakan morfin untuknya. Deacon menemukan sejumlah uang, obat-obatan, dan pesan yang mengatakan senang berbisnis denganmu. Di sini kita bisa tahu kalau ginjal Deacon diambil secara diam-diam, tapi dengan meninggalkan obat dan uang, mereka bisa mengklaim bahwa Deacon setuju untuk menjualnya. Tak lama kemudian, Kung datang bersama anak buahnya, Nardo, diikuti pria di gereja yang ternyata adalah kakaknya Deacon, Judge, seorang profesor. Sepertinya ada urusan antara Deacon dengan Judge. Deacon mengatakan untuk menundanya karena dia berniat mencari orang yang telah mengambil ginjalnya dan menyuruh Judge untuk pulang. Kung menyarankan Deacon untuk mengurungkan niatnya, tapi Deacon tetap bersikukuh. Akhirnya, dia menyuruh Nardo untuk menemani Deacon. Di lobi hotel, Judge menghampiri Deacon. Dia mengatakan ingin membantunya karena dia fasih berbahasa Filipina. Kemudian mereka pergi ke bar untuk mencari informasi tentang wanita yang menjebaknya. Setibanya di bar, Deacon bertanya kepada wanita yang melayaninya pada malam itu, bernama Bete. Wanita itu menjawab dengan bahasa Filipina seolah-olah dia tidak bisa dan tidak mengerti apa yang Deacon tanyakan. Judge meyakinkan Deacon kalau wanita itu hanya bisa bahasa Filipina, tapi Deacon tahu kalau wanita itu hanya berpura-pura. Karena semakin terpojok dengan pertanyaan Deacon, wanita tersebut memanggil penjaga untuk mengusir Deacon keluar, dan dia akhirnya berbicara dengan bahasa Inggris. Terjadilah perkelahian antara Deacon dan Nardo dengan para penjaga bar. Nardo mati karena lehernya ditusuk pecahan botol. Tapi Deacon yang sendiri akhirnya bisa mengalahkan semua penjaga bar. Deacon yang ditikam Bete berhasil menghindar dan memaksa Bete menjawab tentang wanita yang menjebaknya. Dengan mencekik lehernya, akhirnya Bete mengatakan bahwa wanita yang menjebaknya bernama Ana. Dia juga menceritakan tentang tempat penjebakan, Joltan germonya Ana, dan Drake laki-laki yang bersama Ana pada malam itu. Sesaat setelah keluar dari bar, Deacon jatuh pingsan sehingga Judge membawanya ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, beberapa fakta muncul. Deacon awalnya merupakan pasukan khusus Prancis, yang kemudian bekerja bersama Kung sebagai ahli penculikan dan penyelamatan. Deacon sebenarnya berencana untuk mendonorkan ginjalnya untuk Isabella, putrinya George, tapi malam itu ginjalnya malah dicuri. Singkat cerita, Deacon bersama Kung dan George mendatangi sebuah klub pertarungan yang menurut informasi menjadi tempat penjebakan. Deacon masuk sendirian ke dalam klub. Selang beberapa saat, George melihat Drake. Dia mencoba menelepon Deacon, tapi karena tidak tersambung, dia memutuskan untuk masuk ke klub tersebut. Di dalam klub, Deacon berhasil menemukan Ana dan mendapatkan informasi bahwa Drake adalah mantan pasukan elit Inggris yang memperkerjakan Ana untuk menjebak Deacon dengan imbalan $30,000. Ana mengatakan memerlukan uang itu untuk bebas dari kehidupannya dan pergi dari Joltan germonya. Tiba-tiba Joltan masuk menodongkan pistol ke arah Deacon, dan Drake datang menodongkan pistolnya ke arah Joltan. Joltan mati ditimbang Drake. Drake menceritakan bahwa Joltan adalah polisi yang menyamar menjadi seorang germo.
Drake meminta Deacon untuk pergi dengan mengancam akan memberikan pistol Deacon yang dia curinya ke polisi sebagai barang bukti yang bisa menunjukkan bahwa Deacon yang telah membunuh Zoltan. Kemudian Judge datang dan menodongkan pistol ke arah Drake. Judge meminta ginjalnya, tapi Drake menyuruhnya untuk pergi. Dari pembicaraan mereka, seolah mereka sudah mengenal satu sama lain. Saat Drake lengah, Deacon menendang kardus ke arah Drake dan terjadi tembak-menembak. Beberapa kawanan Drake mati, tapi Drake berhasil kabur. Anna akhirnya bergabung bersama Deacon. Di saat perjalanan, Kung meminta Deacon untuk menghentikan pencarian ginjalnya, karena situasinya akan bertambah kacau. Dia juga bertanya mengapa Judge tidak mendonorkan ginjalnya sendiri kepada Isabella anaknya. Alasan Deacon harus mendapatkan ginjalnya kembali karena ternyata ginjal Judge tidak cocok dan hanya ginjal Deacon yang cocok untuk Isabella. Isabella sebenarnya anak siapa ya? Kung menceritakan bahwa dia punya teman dokter yang bisa membantu, tapi dengan imbalan $20.000. Mereka yang tidak punya uang untungnya tertolong oleh Anna. Anna bersedia memberikan sisa uang dari hasil pekerjaan dengan Drake kepada mereka. Singkat cerita, Judge mendapatkan informasi tentang daftar orang-orang penerima donor ginjal dari temannya yang seorang hacker. Diketahui bahwa orang yang memiliki kecocokan dengan Isabella adalah Simon Rand, anggota Dewan Direktur perusahaan Harmony yang memiliki tentara bayaran di dunia. Setelah itu, mereka pulang dan beristirahat di rumah Judge. Di sana, Anna melihat foto dan mengetahui bahwa si Judge Mary mirip dengannya. Kemudian, Deacon menceritakan kisah masa lalu mereka kepada Anna. Diketahui bahwa saat kecil, Deacon dan Mary saling mencintai. Tapi Mary malah lebih memilih menikah dengan Judge karena perilaku Deacon yang tidak baik. Di saat rumah tangga Judge dan Mary ada masalah, mereka berpisah dan Mary hidup bersama Deacon. Sampai akhirnya Mary kembali lagi pada Judge dan dikatai dia hamil. Saat Deacon sedang membicarakan misi dengan Kung, Judge datang dan meminta untuk menghentikan misinya. Dia tidak mau ada korban lagi. Deacon tetap bersikukuh untuk melanjutkannya. Mereka berdebat sampai akhirnya Judge memukul Deacon. Tapi akhirnya Judge luluh setelah Deacon meyakinkan Judge. Saat situasi sudah mulai tenang, Deacon tidak sengaja melihat kartu as di belakang bingkai foto. Dia ingat pernah melihat yang sama ketika di hotel. Tapi saat itu juga Kung membuka lemari es dan bom meledak melemparkan mereka semua dan membuat Kung mati. Singkat cerita, Deacon, Judge, dan Anna sedang berada di luar kediaman Simon. Deacon masuk menyelinap untuk memasangkan bom. Setelah dia kembali, dia memerintahkan Judge untuk mengoperasikan remote peledak bom. Dia juga memborgol tangan Judge di setir dan meminta Anna agar memastikan Judge tidak masuk ke dalam. Deacon masuk kembali. Dengan aba-aba dari Deacon, Judge meledakkan bom di generator listrik yang membuat listrik padam. Bom lainnya pun diledakkan, membuat beberapa penjaga mati. Dalam situasi gelap dengan menggunakan night vision, Deacon membunuh penjaga lainnya. Tapi tiba-tiba lampu menyala kembali. Penjaga yang mengetahui sosok Deacon langsung menembakinya. Judge yang mengetahui Deacon dalam keadaan genting meminta kunci borgolnya ke Anna. Judge melemparkan granat. Pasukan yang tersisa mati di tembok Deacon. Tak lama, Deacon akhirnya menemukan Simon. Tapi tiba-tiba Drake menodongkan pisau dari belakang. Ketika Drake akan menarik pelatuknya, Deacon menjatuhkan diri dan menendang kaki Drake. Drake berhasil menusuk perutnya Deacon dan Deacon merobek bagian pahanya Drake. Saat mereka saling kunci, Judge datang membawa shotgun dan menembak bagian dada Drake. Drake pun terpental tapi tidak mati karena menggunakan rompi anti peluru. Simon yang diam-diam mau mengambil senjata, untungnya Deacon berhasil memukulnya. Judge yang awalnya menyerang Drake malah diserang balik. Deacon yang mendapatkan pisaunya Simon mengancam Drake untuk melepaskan Judge. Drake pun meminta untuk melanjutkan pertarungan kedua dengannya. Deacon mengatakan pertarungan telah selesai. Dia telah merobek urat nadi yang menyebabkan Drake mengalami pendarahan. Drake pun jatuh tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Judge merasa ada yang tidak beres karena tidak ada tanda-tanda Simon menerima donor ginjal.
Mereka pun mengira telah salah orang. Tetapi setelah menginterogasi Simon, diketahuilah bahwa donor ginjal itu bukan untuknya, tetapi cucunya yang masih anak-anak. Di kamar cucunya Simon, George menodongkan shotgunnya ke anak tersebut, berniat membunuhnya, karena dia yang menjadi penyebab semuanya terjadi. Beruntung Deacon bisa menyadarkannya. Mereka pun kembali kepada anak yang menunggu di mobil tanpa membawa ginjalnya, dan berkata bahwa mereka tidak menemukan Simon. Keesokan harinya, Deacon mengunjungi Isabella di rumah sakit. Ternyata Deacon datang untuk memberitahui George agar mendonorkan ginjalnya yang satu lagi untuk Isabella. Dia juga mengatakan dia sedang sekarat. Tak lama tiba-tiba Deacon terkulai tak bergerak. Akhir cerita, Isabella yang sudah sembuh terlihat menyimpan bunga di makam Mary dan Deacon yang bersebelahan ditemani George. Kemudian mereka pergi bersama anak yang menunggunya.